Orang ini sudah dibenarkan. Orang ini sudah dibenarkan oleh Kristus. Dosa masa lalunya di sini sudah ditanggalkan. Dia menjadi ini. Sudah dibuat, ditinggalkan. Tetapi ada orang di sini. Siapa itu orang? Di antara nama-nama yang terdaftar tadi. Mungkin dia itu yang Bani Ilalang. Kalau Bani Ilalang itu utusan setan ke dalam kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus. Mungkin dia memiliki hati yang penuh dengan sama peduli, yang berbatu dan sebagainya. Orang ini bilang apa? Dipakai setan. Sebesar telinganya. Kau itu siapa? Dia kasih, dia ambil ini, dibawa ke sini. Orang ini dipakai setan atau dipakai malaikat? Dipakai malaikat dan juga setan. Orang ini yang paling bahaya merusakkan anak-anak Tuhan. Ini yang Rasul Paulus tegaskan di dalam Efesus, nanti manusia baru. Ciptaan baru, manusia baru, yang lama telah lalu dilahir baru. Seterusnya, manusia baru sih. Jangan lagi. Ada memang manusia duniawi di antaramu menggoda engkau supaya engkau runtuh hatimu, hancur. Supaya kau seolah-olah kau tidak merasa kau diperdekakan, supaya kau tidak bertumbuh, supaya kau tidak boleh berikat pinggang, supaya kau tidak akan berbuat secara keadilan, supaya tidak, supaya kau tidak ada movement, supaya kau tidak melakukan kerjaan Allah, dan seterusnya, supaya kau tidak berfungsi. Kau tetap berlaku tentang keselamatanmu. Orang-orang ini kan berseluruh di sini. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat-sahabat, ilalang-ilalang dalam gereja. Ada satu kalimat yang saya ingin katakan kepada kita. Orang ini harus percaya. Harus percaya. Dan dia berkata, saya tidak tahu. I don't know. Betul kalau bahasa Indonesia itu? Saya tidak tahu. Yang engkau katakan, yang aku tahu, saya anak Allah. Saya manusia baru. Saya tidak tahu yang kau cakap ini. Sebab Tuhan Yesus sendiri tidak pernah ingati berakhir di sini, di Kalvari. Amin. Siapakah engkau sehingga engkau layak menyebut dosa orang ini di sini? Kita sendiri harus berkata, ya, apa yang kau cakap, saya tidak kenal orang itu. Yang saya kenal, saya adalah manusia baru, ciptaan baru, kepunyaan Tuhan. Walaupun masih ada kelemahan dalam dirimu, jangan jadikan itu alasan dan sumber ataupun satu kunci atau ikatan berkata, ya saya seperti dulu lagi, kenapa nih ya? Jangan. Kalau sudah percaya kau diampuni, itu hanya godaan. Ayo, jawabannya di mana? 1 Yohanes, buka dong. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke 19 dan 20. Tolong baca semua jemaat Kristus, semua mahasiswa Kristus. Izinkan saya habis satu nomor ini ya. Nah, lain kali kita cepat-cepat. Itu pun belum tentu. Janji tidak pasti didapati. 1 Yohanes 3:19-20 itu janji saya. Perdana Menteri itu pasti, saya tidak berjanji yang saya bilang. Cepat-cepat.
Oke. 2, mulai. Amin. Ya, terus? Ya, Allah lebih kecil, lebih besar. Apa sih yang dimaksudkan Yohanes di sini? Ingat Allah yang besar kesamaan yang telah mengerjakannya untukmu dengan sempurna. Yang kau perjuangkan adalah keadaan dosa. Tapi keadaan dosa itu tidak dapat menguasai kita lagi, karena benih ilahi sudah ada dalam hidup kita. Benih ilahi itu adalah firman, itu adalah Roh Kudus, itu adalah Tuhan Yesus Allah Bapa dalam diri kita. Sebab itu kata Rasul Paulus, semua anak-anak Tuhan, semua jemaat Kristus itu diberi Tuhan hadiah. Apa hadiahnya? Gembala, rasul, nabi, pengajar, dan penginjil. Untuk apa? Untuk mengajar jemaat Kristus, mengajar kita semua. Tapi kalau Anda tak nak diajar dengan betul, apalah nak dikata? Ya kan? Saya mengajar sesuai dengan Tuhan ajar. Tapi kalau orang Kristen itu mencari gereja, ya jangan. Saya ajar yang firman. Karena saya tahu saya adalah antara orang yang diberikan Yesus untuk Anda. Bukan saya dilantik oleh jemaat. Bagaimana? Siapa nak jadi pastor? Ikutlah. Ya, sekolah kita. Tunggu gagal SPM. Tunggu gagal saya di universiti. Tunggu saya punya company bingkrap. Tunggu. Ku tunggu dan menunggu terus menunggu sampai tua, terus menunggu. Oke deh. Belum habis lagi, ada lagi. Masih di situ lagi. Panjang tak? Ternyata ikut Tuhan itu panjang ceritanya, lebar ceritanya. Bukan kadang-kadang. Terus terjadi, kerap sekali dan sepanjang-panjang. Itu sebabnya kita manusia yang unik. Jadi mari kita lihat, begitu panjangnya kita cerita, itu ternyata begitu banyaknya, begitu kayanya keperluan hidup saya. Begitu besarnya karya Allah, begitu dahsyatnya perjuangan Allah, begitu banyaknya keterlibatan Allah dan kehidupan orang-orang percaya itu. Allah begitu dia keras, sungguh-sungguh keras, sampai dia mati, dia mencurahkan kasih sayangnya, tinggalkan surga demi saya yang hina, demi Anda yang berdosa. Tapi kita selalu memandang khotbah, manusia gereja selalu memandang khotbah itu rendah. Tolong mulai hari ini belajar takut akan Tuhan. Tolong. Sebab itu saya katakan, masuk di RCF, tinggalkan doktrin Anda. Kalau kau tidak rela, kau tidak akan faham dengan pengajaran di sini. Saya tidak membentuk Anda menjadi mengidolakan RCF atau saya. Saya mau Anda bertemu dengan Yesus kebenaran yang sebenarnya, supaya engkau menjadi mata air, aliran air hidup dimanapun engkau berada. RCF 01 hari, no problem. Yang penting Anda pergi untuk mengalirkan aliran air hidup itu. Tujuannya yang terbesar dan terutama di sini bukan membangun gereja, membentuk gereja oleh Yesus Kristus sendiri melalui hamba-Nya. Saya tidak berangan-angan menjadi seorang yang populer di dunia.
Tetapi jika Tuhan membuka jalan, itu karena Allah mau Injil, kebenaran itu dipopulerkan. Saya juga ada di sana, karena Yesus ada di situ. Termasuk kita semua. Takkanlah Tuhan Yesus tinggalkan kamu. Kamu hanya jadi kelinci percobaan. Bukan. Kelinci percobaan itu uji kaji. Saya tidak menjadikan Anda tempat uji kaji doktrin di sini. Ya, saya tidak mencari untung dari Anda dan berkata sampai kamu merasa kamu dimanfaatkan. Saya pernah benar-benar dimanfaatkan oleh seorang hamba Tuhan, presiden gereja. Waktu saya ada di situ, saya disuruh itu dan ini tanpa memberi uang. Saya datang di situ tidak ada uang, termasuk istri dan anak. Saya hanya disuruh itu dan ini sama-sama. Saya harus berjalan dan saya katakan, kalau Tuhan izinkan saya menuju jalan ini, saya akan pergi. Saya pergi, duit saya sampai di situ. Saya tidak duit makan, tidak ada duit tambang untuk selanjutnya. Tetapi saya jalan saja. Saya pakai duit yang ada sampai satu tempat itu dengan pergi dan percaya. Kalau Tuhan tidak nak saya menuju ke pelayanan, saya tidak akan pergi ke situ. Sampai di sana, ada orang jemput saya, ada orang kasih saya uang. Dan saya berjalan terus. Saya makan, minum, tidak, itu bukan jawaban dari saya. Bukan hal yang saya cari. Saya diutus Tuhan atau tidak. Saya yakin Tuhan menyertai saya. Dan saya katakan, hamba Tuhan memanfaatkan saya demi kepentingan pribadinya. Saya punya alasan untuk berkata begitu, karena saya diperlakukan semena-mena. Tapi suatu saat, saya tersungkur di kaki Yesus. Tuhan, saya selalu suka jalan yang enak. Saya selalu suka dengan keajaiban. Saya orang berdosa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengutus orang seperti ini, membuat saya lebih percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau. Pikiran yang mengatakan demikian adalah pikiran dari syaitan. Saya katakan dalam nama Yesus saya hapus. Saya tidak dimanfaatkan, tetapi saya dimulihkan oleh Kristus. Ketika saya berkata saya dimanfaatkan, berarti saya tidak percaya bahwa Tuhan memelihara saya. Amin. Saya tidak apa-apakan pun saya tetap percaya bahwa Tuhan memelihara saya. Seharusnya demikian. Begitu juga engkau. Dalam pelayanan engkau di RSCF, dimanapun kita pelayanan yang tugas diberikan kepadamu, tolong luruskan diri kita. Kalau kita pernah berpikir seperti itu bermakna kita tidak pernah mengerti dan asal hidupmu gereja kita dulu dan mari kita berdoa. Kamu adalah murid Kristus, umat Kristus. Saya saudara, saya tidak mau Anda berdosa kepada firman yang disampaikan Tuhan melalui saya. Ini bukan otak saya, bukan ide saya, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Oke? Selanjutnya sedikit ya. Kudus dan tak bercacat ini. Singkat saja. Kenapa orang di sini Tuhan bilang mereka kudus tak bercacat di sini, tapi kok masih ada keadaan di mana yang disebut kudus dan tak bercacat itu? Itu bercakap tentang sekarang di sini dan akan datang. Waktu Yesus datang kedua kali, Tuhan melihat bertemu dengan kita tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berdosa. Oke, ketika kita menjadi anak Allah, kita dibenarkan. Yang tidak layak dilayakkan. Bukan karena Anda tidak akan bersalah, tidak ada kesalahan. Kita diadopsi, kita diangkat menjadi anaknya, dan kita berada dalam hak Tuhan untuk membentuk kita, menjadikan kita seperti yang diinginkannya. Tuhan tahu kita adalah debu tanah, Tuhan tahu kita adalah manusia terbatas. Tetapi Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang dilempar Tuhan jauh-jauh dosanya dan tidak dihitung-hitung Tuhan
Tuhan dosanya lagi. Tuhan sudah melempar dan melepaskan semuanya. Kehidupan Anda telah dihiasi dengan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus oleh darah Kristus. Itu yang menjadi pakaian kita, itu yang menjadi ikat pinggang kita, itu yang menjadi kasut kita, dan seterusnya dalam kehidupan kita. Sehingga kita itu juga menjadi apa? Mahkota kita. Itu juga menjadi ketopong keselamatan kita yang menutupi pikiran kita, kehidupan pikiran kita. Betul, semuanya itu berbicara tentang power of God, kekuasaan Allah yang terus melindungi, terus memelihara, terus memimpin agar kuasa-kuasa benih-benih yang jahat itu tidak akan berkuasa atas hidup kita lagi. Karena benih ilahi lebih besar, lebih kuat. Roh yang dalam kita itu lebih besar daripada roh yang di luar. Karena itu Allah menjadikan tubuh ini baik Allah, dan dia diam di sana supaya kerajaan syaitan, kerajaan daging tidak berkuasa lagi atas tubuhmu, kata Kristus. Bukan kata gereja, bukan kata doktrin, bukan kata saya, kata Yesus. Itu yang Anda miliki. Sebab itu jangan kita pernah tunduk dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan di sini. Jangan menjunjung tinggi kuasanya. Hai maut, di manakah seratmu? Sudah dipatahkan. Kedudukan kerajaan angkasa itu, penghulu dunia gelap itu sudah diluncurkan oleh Kristus. Bahkan Yesus datang membinasakan segala perbuatan-perbuatan iblis itu. Sebab itu jangan lagi kita menjadi hambanya, kata Rasul Paulus. Apakah kita harus terus berbuat dosa supaya kasih karunia Allah lebih besar lagi kepada kita, kata Rasul Paulus? Tidak. Kita sudah dimerdekakan. No. Sebab kita bukan lagi miliknya. Kita sudah menjadi milik Kristus. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, itu bermakna Allah bertanggung jawab menghadapi semua ini. Lihat peperangan yang kita akan pelajari lagi seterusnya nanti itu. Peperangan itu bukan pekerjaanmu. Engkau dan saya hanya menjadi partner Allah. Yang mengerjakannya adalah Tuhan. Anda boleh baca dalam catatan ini, ada di situ. Allah yang mengerjakannya. Allah yang berperang, Allah yang berpihak kepada kita. Kita hanya anak. Ini yang dikuduskan. Jangan tubuh kita kudus. Wah, tidak berdosa lagi. Saya hidup. Di mana ini? Mana rumah saya? Oh, bukan, saudara. Itu tidak normal. Tuhan tidak membuat kita itu normal. Tapi dalam keadaan dosa itu, semakin kekayaan Allah, semakin kekayaan surga itu dirasakan, dinikmati dari hari ke hari. Karena ini masih ada dalam dirimu. Kalau itu tidak ada, maka kekayaan surga itu tidak akan nampak, tidak akan terasa dalam hidup Anda. Macam belum berhenti, tapi saya mesti hapus kali ini dalam namaku, supaya kita berhenti berkhotbah. Nah, padamkan saja lah Pak. Kami dah lapar ni. Cakap tu memang senang. Siapa bilang senang? Kalau tidak cakap, apa yang bercakap? Kalau Roh Kudus tidak pimpin, ini bukan jual lebat. Ini bukan bilang obat ini manjur. Sekali Anda minum satu obat ini menyembuhkan 1000 jenis penyakit. Bukan. Selesaikan. Mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia. Tuhan betapa dahsyatnya keadaan yang saya alami, yang saya miliki. Tuhan telah mengaruniakan kepada saya kekayaan surgawi, berkat-berkat rohani dalam kerajaan surga menjadi milik saya, yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Dan sejak ketika saya lahir pun, Bapak Mama saya tidak pernah menjanjikan hal itu kepadaku. Tetapi hari ini Tuhan menyatakan, ternyata saya telah memiliki sesuatu yang begitu luar biasa. Sudah memilikinya, ada di dalam Dia. Dan Tuhan juga mengaruniakan kepada saya satu berkat rohani yang sangat dahsyat, lebih dekat dengan diri saya setiap waktu. Engkau memilih saya jauh sebelum dunia
dijadikan. Itu berarti Tuhan mengenal kita. Dalam Mazmur 139 tuh, masih ingat? Tentang kejadian kita dahsyat dan ajaib dan kelahiran kita. Kalau mau dihitung katanya itu lebih banyak daripada pasir. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, semuanya dahsyat. Tidak pernah saya memikirkan bahwa saya boleh seperti ini. Tetapi jikalau saya ada seperti ini hari ini, Tuhan menganggap saya tidak bercacat, tidak bernoda. Oleh karena ada darah Kristus telah menyelimuti saya, mengenai seluruh hidup saya. Karena ada kemuliaan Kristus menjadi penghias seluruh kehidupan saya, yang menutup saya daripada celaan-celaan iblis, tuduhan-tuduhan dosa, tuduhan-tuduhan masa lalu, tuduhan-tuduhan kawan-kawan, tuduhan-tuduhan setan, dan gumbal. Semua kuasa-kuasa cuma menarik saya kembali kepada kehidupan yang lama. Seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, kamu harus memisahkan diri dari hidup yang lama, kamu memulaikan kehidupan yang baru itu, karena kamu telah memiliki kekudusan yang dikerjakan oleh Allah, dan kekudusan itu sempurna dan sempurna. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman. Terima kasih Bapa di surga. Siapapun boleh dipakai Tuhan. Abraham, Musa, Daud, itulah ketetapanmu, itulah operasi. Bukan karena mereka baik, benar, tetapi Tuhan melihat siapa mereka jauh ke hadapan. Ternyata mereka memiliki hati yang lembut, kesiapan untuk bertobat, merendahkan hati dan mau dipakai Tuhan. Dan kecelaan hidup mereka, kesalahan hidup mereka menunjukkan bahwa mereka sangat memerlukan Engkau. Mereka bukanlah Tuhan, mereka bukan orang kudus. Tetapi apapun perkara rohani yang mereka miliki, itu karena Tuhan yang mengerjakannya. Apapun yang kami miliki hari ini, tidak ada yang kami miliki karena kami telah memperjuangkannya. Seperti kata Tuhan juga kepada jemaat-Mu ini. Tidak ada satu keselamatan, tidak satu keadaan yang kami telah perjuangkan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu kami tidak punya alasan boleh mencela siapapun juga, dan menuntut kesempurnaan siapapun juga. Tidak ada alasan kami. Sebab yang harus kami lihat adalah Kristus. Yang patut kami lakukan, kami mempraktekkan firman Tuhan di antara kami bersama. Supaya firman Tuhan itu menghidupkan yang mati, membangunkan yang tidur, menyegarkan hati yang beku, yang sedih, yang susah dihiburkan, yang patah dihidupkan, dipulihkan kembali. Dalam segala keadaan Tuhan menempatkan kami di dunia ini, supaya benih ilahi kami sebagai kebenaran itu yang Tuhan beri kepada dunia ini menjadi berkat bagi dunia ini. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, membenarkan kami, melayakan kami, itu yang Tuhan kerjakan dari permulaan hidup kami sampai sekarang ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh belajar hari ini betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Engkau. Tidak ada apa-apa yang kami harus banggakan dari apa yang kami lakukan. Sebab apapun yang kami lakukan itu bermula daripada Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Sebab itu semua hidup kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Kami tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Sebab Tuhan telah memanggil dan menguduskan kami agar kami tidak bercacat celah di mata Tuhan. Dan pekerjaan itu sempurna di atas Kalvari. Ketika kami percaya, kami harus percaya sungguh-sungguh Yesus telah menguduskan kami. Dan Tuhan tidak memandang hina kami. Tuhan tidak pernah menghitung kesalahan kami lalu. Bahkan Tuhan melupakannya. Tuhan menerima kami seadanya, seolah-olah kami tidak pernah berbuat salah. Tidak ada dalam bayangan Tuhan masa lalu kami. Yang di hati Tuhan, di mata Tuhan, kami adalah orang yang dikudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tolong beri kami iman pada hari ini, agar jangan seorang pun yang maju mundur iman. Jangan hatinya dituduh dan terus dituduh lagi, tetapi dia melihat kepada Allah yang lebih besar, yang telah menjanjikan dan mengerjakan untuk kami dan membenarkan kami,
yang hidup dalam kehidupan kami, yang memberi satu jaminan oleh meteraya Roh-Mu yang kudus, yang membawa melihara kami dan melindungi kami. Dan Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kami dan tidak pernah keluar lagi untuk selama-lamanya. Sebab itu apa yang Tuhan firmankan, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Siapa yang di dalam Engkau juga ada di dalam situasi ini, bahwa kami telah memiliki apa yang di surga dan di bumi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Apa yang harus kami takutkan tentang hari esok? Jikapun kami dicela, jikapun kami dituduh, jikapun kami dimaki, jikalau pun kami dicaci, dibenci, kami katakan haleluya. Sudah tidak ada tempat itu dalam hidup kami. Tidak ada hubungan sama itu pada kami. Kami tidak kenal yang kamu ceritakan itu. Yang kami kenal sekarang, kami ada di dalam kebenaran. Kebenaran itu jauh lebih baik, telah menguduskan kami, sehingga kami dalam kerajaan kebenaran itu. Saudaraku yang kekasih, orang inilah siap berperang, berikat-ikatkan kebenaran. Bapa, hamba telah berhenti berbicara. Terima kasih kami tahu bahwa Tuhan terus melayani kami dengan penuh hati. Terima kasih Bapa. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa.